Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Pascalius, Prilita, Clara, Theophilus, Wenini, dan Filsi ditugaskan dalam mata kuliah perpajakan untuk melakukan pengabdian masyarakat mengenai analisis aspek perpajakan pada CV Santosa Building Center di Jombang. Berikut adalah hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Clara Kencana, NIM 23/2018-096. Saya akan menjelaskan tentang entitas CV Santosa Building Center. Nah, CV Santosa Building Center berdiri pada akhir tahun 2019, didirikan oleh Stephen Fabilio Santosa, di mana CV Santosa Building Center ini merupakan usaha penyedia bahan material seperti semen, cat, keramik, besi, paku, dan lain-lain yang bertempat di Desa Blimbing, Gudo, Jombang. Nah, pada akhir tahun 2019, CV Santosa Building Center mendaftarkan diri sebagai PKP dikarenakan omset per tahunnya sudah di atas 4,8 dan pada awal 2020 sudah mulai membayar pajak. Sebelumnya, CV Santosa Building Center adalah usaha keluarga yang didirikan pada tahun 2004 oleh Bapak Santosa, tetapi pemilik mengalami pasang surut. Ude Santosa melakukan peralihan kepemimpinan. Setelah perpindahan kepemimpinan, Ude Santosa melakukan perombakan besar-besaran dari segi sumber daya manusia sampai konsep penjualan dari menjadi semi modern yang kemudian memberikan dampak yang begitu baik bagi perusahaan. Penjualan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat direktur akhirnya memutuskan untuk mengembangkan jenis usahanya yang sebelumnya Ude Putra Santosa menjadi CV Santosa Building Center. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses bisnis atau aktivitas bisnis pada CV Santosa Building Center. Nah, sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui bersama bahwa CV Santosa Building Center ini sudah berdiri sekitar hampir 2 tahun. Nah, dalam melaksanakan proses bisnis atau aktivitas bisnisnya sendiri, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada komponen input, selanjutnya ada komponen proses, dan yang terakhir ada komponen output. Kita bahas dulu terkait komponen input. Di dalam komponen input sendiri ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada mengenai tenaga kerja yang membahas mengenai seperti gaji karyawan. Kemudian ada bagian yang membahas mengenai pemesanan barang dagang dari pemasok. Jadi CV Santosa Building Center ini itu banyak menawarkan barang dagangnya itu berupa semen, cat, keramik, besi, bata ringan, serta beberapa alat bahan pertukangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen proses. Sebelum itu perlu diketahui bahwa CV Santosa Building Center ini merupakan perusahaan dagang. Jadi untuk mengisi stok barangnya kembali itu perlu dilakukannya pembelian dari pemasok atau melalui pasar. Nah, setelah melalui komponen proses, terakhir kita akan membahas mengenai komponen output. Nah, setelah melalui pembelian barang dagang dari pemasok, di dalam komponen output ini barang dagang tersebut sudah bisa diperdagangkan, yang bisa berupa bahan bangunan seperti yang saya jelaskan tadi, berupa semen, keramik, bata ringan, besi, dan beberapa alat pertukangan lainnya. CV Santosa Building Center juga melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa usaha dagang toko bangunan lainnya yang mengambil barang dagang di CV Santosa Building Center. Nah, sekian pembahasan mengenai proses bisnis atau aktivitas bisnis dari CV Santosa Building Center. Selanjutnya akan membahas mengenai aspek-aspek pajak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Prilita Vanessa Perengkuan, NIM 23/2018-094. Di sini saya akan membahas tentang aspek perpajakan. Nah, dalam CV Building Center ini terdapat 5 aspek perpajakan, yaitu PPh 25, PPh Badan, PBB, PKB, dan PPN. Nah, di CV Building Center ini
Di sini tidak ada pemungutan PPh 21 karena gaji karyawan kurang dari 450.000 per hari dan gaji kumulatif per bulan itu kurang dari 4.500.000. Jadi tidak dikenakan PPh 21. Dan juga CV Santosa Building Center ini tidak dikenakan PPh 22 karena pembelian yang dilakukan tidak melalui sumber aslinya, melainkan dari distributor. Jadi yang dikenakan PPh 22 itu distributor untuk pembelian semen, karena yang kena pajak PPh 22 adalah produksi pada distributor dalam negeri oleh badan usaha bidang industri seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lain-lain. Dalam PPh 25, CV Santosa Building Center wajib mengangsur kewajiban pajak untuk setiap bulannya sesuai dengan peraturan PPh pasal 25. Kemudian PPh Badan CV Santosa Building Center mendapat fasilitas pasal 31E UU PPh karena omset lebih dari 4,8 miliar atau kurang dari 50 miliar. Kemudian CV Santosa Building Center membayar PBB terutang setiap tahun dan dilunasi selama-lamanya 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT. Kemudian ada PKB. Di sini CV Santosa Building Center memiliki 3 mobil pickup dan 4 truk. Jadi membayar PKB sesuai dengan aturan di Kabupaten Jombang. Kemudian ada PPN. Di sini terdapat pemungutan PPN yang dilakukan CV Santosa Building Center kepada pembelian setiap barang dengan nilai PPN sebesar 10%. Lalu kita akan menghitung PPh badan dengan omset yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 38.848.317.585 rupiah dan laba yang diambil dari laporan keuangan fiskal sebesar 238.363.800 rupiah. Nantinya laba tersebut akan digunakan juga sebagai PKP. Langkah pertama adalah kita memasukkan 4,8 miliar dibagikan dengan omset lalu dikalikan dengan PKP dan menghasilkan 29.451.629 rupiah. Lalu langkah kedua adalah kita menghitung besaran nilai fasilitasnya dengan rumus 50% dikalikan 22% lalu dikalikan dengan 29.451.629 rupiah. Dan nilai fasilitasnya adalah sebesar 3.239.679 rupiah. Langkah ketiga, kita menghitung non fasilitas yaitu 22% dikalikan dengan 208.912.171 rupiah dan 208 juta tersebut berasal dari PKP dikurangi perhitungan awal sehingga besaran nilai non fasilitas sendiri adalah sebesar 45.960.677. Lalu kita akan mencari besaran PPh terutangnya yaitu dengan total nilai fasilitas tadi ditambahkan dengan PPh non fasilitas yaitu sebesar 49.200.356 rupiah. Hasil tersebut kemudian kita bagi dengan 12 bulan untuk bisa mengetahui berapakah jumlah PPh yang dibayarkan setiap tahunnya. Nah, hasil dari 49.200.356 rupiah dibagikan dengan 12 bulan adalah 4.100.029,67 rupiah dan kita sudah bisa mengetahui hasil dari PPh 25. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini wajib pajak melakukan pembayaran PBB terutang setiap tahun dan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima SPP wajib pajak. Selain itu, untuk tarif seperti nilai jual wajib pajak juga harus mengikuti tarif yang ditetapkan di Kabupaten Jombang. Nah, berikut perhitungan untuk menghitung NJOP pajak bumi dan bangunan. Di sini diukur bumi, luas tanah kali harga per meter. Itu jumlahnya semua 700 juta. Terus ada bangunan, luas bangunan dikali dengan harga bangunan per meter. Itu dihitung semuanya menjadi 800 juta. Jadi nilai jual wajib pajak bumi dan bangunan itu 700 juta ditambah 800 juta, hasilnya 1,5 miliar. Oke. Di sini kita akan menghitung tentang
nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Menurut pasal 60 Pajak Daerah Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2020, besarnya nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak ini adalah 10 juta rupiah. Untuk menghitung nilai jual kena pajak, nah untuk NJKP-nya, tarif dikali nilai jual objek pajak dikurang dengan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Nah tarifnya itu 40% dikali dalam kurung 1,5 miliar, yaitu NJOP-nya dikurang 10 juta. Nah 40% dikali dengan 1,460 juta miliar, hasilnya 596 juta. Itu hasilnya ya. Menghitung PBB. Menurut pasal 63, tarif PBB ditetapkan 0,2% untuk NJOP senilai 1 miliar atau lebih. Nah kalau kurang dari lebih atau dari 1 miliar itu PBB-nya dihitung 0,2%. Nah jadi pajak bumi dan bangunannya 0,2% dikali nilai jual kena pajak. Nah jadi 0,2% dikali dengan 596 juta, hasilnya 1.192.000. Nah selanjutnya ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Untuk keterangannya, dari objeknya ada 3 mobil pickup dan 4 truk. Mekanismenya, wajib pajak membayar pajak untuk pertama kali yang juga termaksud BPNKB atau bea balik 6 kendaraan bermotor, STNK atau surat tanda nomor kendaraan, dan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, di mana pada tahun-tahun berikutnya wajib pajak tidak perlu menghitung untuk ketiga hal tersebut. Pajak dibayarkan PT Santosa Building Center per tahun. Setiap mobil dan truk diklarifikasikan dari model hingga nilai bobot koefisien dan aturan Kabupaten Jombang untuk menentukan tarif pajak yang akan dikenai kendaraan. Nah untuk perhitungannya, yang pertama dari mobil pickup, mereknya merek Daihatsu, jumlahnya ada 3 unit. Nah untuk surat wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu dikenakan 143.000. Untuk nilai jual kendaraan bermotornya 74.215.000. Nah untuk pajak kendaraan bermotornya dihitung dari 2% nilai jual mobil, yaitu 74.215.000 dikali 2%, hasilnya 1.484.300. Nah untuk biaya administrasinya dikenakan 50.000. Untuk total jumlah keseluruhannya 143.000 ditambah dengan 1.484.300 ditambah 50.000, hasilnya 1.677.300. Nah untuk yang perhitungan kedua dari pajak kendaraan bermotornya ada truk, mereknya Mitsubishi, jumlahnya ada 4 unit. Nah untuk nilai jual kendaraan bermotornya ada yaitu 365.750.000. Nah untuk surat wajib dana kecelakaan lalu lintas jalannya dikenakan dengan biaya 143.000. Untuk pajak kendaraan bermotornya dihitung 365.350.000 dikali 2%, hasilnya 7.315.000. Nah untuk total dan jumlahnya semuanya hasilnya 3.694.000. Nah selanjutnya ini ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Ada dua, yaitu pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran, atau bisa disebut PPN in dan PPN out. Nah untuk PPN in, objeknya itu ada pembeli, subjeknya itu CV Santosa Building Center. Nilai PPN-nya dikenakan 10%. Untuk perhitungannya, misalkan CV Santosa Building Center melakukan penjualan mesin Empire dengan harga 500.000. Jadi perhitungan PPN sebagai berikut. Nah PPN dikali tarif, PPN sama dengan tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu tarifnya 10%, dasar pengenaan pajaknya 500.000, jadi hasilnya 50.000. Untuk mekanismenya, CV Santosa Building Center melakukan pemotongan PPN sebesar 50.000 kepada pembeli dan memberikan bukti potong atau faktur pajak tersebut ke pembeli. Itu untuk PPN ini atau PPN masukan. Nah untuk PPN out atau PPN keluarannya, objeknya itu CV Santosa Building Center, subjeknya distributor. Nilai PP-nya dikenakan 10%. Nah untuk perhitungannya, misalkan CV Santosa Building Center melakukan pembelian 10 unit Empire ke distributor sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk perhitungan PPN sebagai berikut. Nah PPN-nya ini sama dengan tarif dikali
DPP. Tarifnya itu 10% dikali dengan DPP-nya 5 juta rupiah, hasilnya 500.000. Mekanismenya, CV Santosa Building Center melakukan pembayaran PPN sebesar 500.000 kepada distributor atau pembelian 10 pompa air yang dilakukan atas pembelian 10 pompa air yang dilakukan CV Santosa Building Center. Kemudian di sini menimbulkan pertanyaan, apakah CV Santosa Building Center ini sudah melaksanakan atau melakukan pajaknya dengan baik dan benar atau belum? Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan sampai pada saat ini, CV Santosa Building Center sudah jujur melaporkan seluruh penghasilannya. Hanya saja masih terdapat kesalahan dalam pencatatan dan pembukuannya, sehingga itu akan terdampak pada pelaksanaan pajaknya. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil analisis yang kami lakukan, sampai saat ini CV Santosa Building Center sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan. Hanya saja masih terdapat kesalahan dalam pencatatan dan pembukuan, sehingga itu akan berdampak pada pelaksanaan pajaknya. Sebagai rekomendasi, CV Santosa Building Center membutuhkan karyawan yang paham dalam melakukan pencatatan dan pembukuan, serta pemilik karyawan harus selalu update mengenai peraturan perpajakan terbaru dari pemerintah guna menghindari kesalahan pencatatan atau pembukuan dan tidak ketinggalan informasi terbaru dalam aturan perpajakan. Sehingga harapannya, CV Santosa Building Center dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih.